Kronologi petisi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia dan kaitannya dengan aspirasi kemerdekaan Aceh, Papua, dan Maluku. Selamat datang di Manuskrip Papua, ruang di mana sejarah tidak hanya dibaca, tapi direnungkan. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri kembali jejak panjang perjuangan kemerdekaan Indonesia dan bagaimana perjalanan itu menyisakan pertanyaan besar di Aceh, Papua, dan Maluku. Apakah mereka bagian yang dirangkul, atau hanya bayangan yang dilupakan dalam kisah besar bangsa? Perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan tidak semata-mata melalui medan perang, tetapi juga melalui jalur diplomatik yang rumit dan panjang. Salah satu tonggak awalnya adalah petisi Soetarjo yang diajukan pada tanggal 15 Juli tahun 1936, sebuah inisiatif yang menyerukan pemberian otonomi kepada rakyat Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda dalam jangka waktu 10 tahun. Petisi ini bukan sekadar selembar kertas, melainkan cermin dari keinginan tulus rakyat jajahan untuk menentukan nasibnya sendiri, tentu dengan gaya yang sopan, teratur, dan menggunakan bahasa Belanda yang baik dan benar. Namun, seperti cinta yang ditolak oleh orang tua karena alasan kamu belum cukup umur, permohonan itu ditolak mentah-mentah oleh Belanda pada tahun 1938. Dan seperti remaja yang patah hati lalu memilih untuk kawin lari, bangsa Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya sendiri pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sayangnya, Belanda kala itu berpura-pura tuli. Mereka lebih memilih berdiplomasi dengan peluru dan mesiu. Indonesia, dengan semangat bambu runcing dan surat cinta ke PBB, akhirnya menempuh jalur perundingan seperti Linggarjati, Renville, dan puncaknya Konferensi Meja Bundar pada akhir tahun 1949, yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Pasca pengakuan itu, Indonesia resmi menjadi negara berdaulat yang mewarisi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Namun, seperti keluarga besar yang terlalu banyak kepala, muncul ketegangan di beberapa daerah yang merasa suaranya tidak didengar. Aceh, Papua, dan Maluku. Bukti pertama untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu negara yang telah gagal, yang tidak ada punya jawaban, dan tidak ada dapat dibuktikan. Bukti yang paling pertama adalah ini. Saudara bisa lihat ini apa? Ini namanya petisi. Ini petisi, dan untuk membawa saudara supaya mudah mengerti tentang apa sesungguhnya Indonesia, maka pertama-tama, beta memperlihatkan kepada Anda sekalian bahwa orang Indonesia sendiri, orang jago-jago, ahli-ahli, hebat-hebat, profesor, doktor-doktor, jenderal-jenderal ikut mempertanyakannya. Dengan jalan ini. Petisi ini ditujukan kepada pemerintah kerajaan Belanda supaya kalau bisa pemerintah Belanda bisa mengakui Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi Perdana Menteri Mark Rutte di kala itu pada waktu menerima petisi ini, yakni pada tanggal 29 April 2011, menolaknya. Petisi ini sampai di pemerintah Belanda di kala itu Perdana Menterinya bernama Mark Rutte. Mark Rutte menolak petisi ini dengan mengatakan bahwa Belanda sudah mengakui Indonesia merdeka dan berdaulat pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Dan hanya satu kali saja dan untuk selamanya. Tidak boleh dua kali, hanya satu kali saja dan untuk selamanya. Karena kalau mengulanginya lagi berarti bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Dengar, Indonesia adalah satu negara menurut orang-orang yang ada di Jakarta itu selama 50 tahun atau 75 tahun sekarang ini, semua terlibat dalam penipuan dan pembohongan bangsa dan negara dan atau rakyat. Pemerintah Indonesia terlibat dalam pembohongan secara menyeluruh. Seluruh rakyat Indonesia ditipu dan dibohongi oleh pemerintahnya sendiri bila berbicara mengenai Indonesia. Aceh, yang dahulu memberikan emas untuk lambang negara dan menjadi basis perjuangan kemerdekaan, kemudian merasa dianaktirikan. Dulu dianggap kakak tua yang disegani, kini disuruh ikut aturan adik bungsu yang baru belajar demokrasi. Ketika Aceh meminta keadilan dan otonomi, ia malah dicurigai hendak kabur dari rumah. Maka lahirlah konflik yang panjang hingga akhirnya pemerintah memberikan status otonomi khusus sebagai hadiah damai setelah Aceh berhasil menyampaikan protesnya tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan darah. Papua di sisi lain adalah cerita lain dari ujung negeri yang eksotis dan kaya, tapi miskin suara. Diintegrasikan ke Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat, PEPRA, tahun 1969, Papua ditanya apakah ingin tetap bersama Indonesia. Sayangnya, hanya 1.000 lebih sedikit orang yang diizinkan menjawab atas nama 2 juta jiwa. Sungguh referendum yang begitu efisien dan hemat waktu. Sampai hari ini, suara-suara pro-kemerdekaan masih bergema dari Pegunungan Jayawijaya hingga forum internasional. Maluku, yang dahulu juga bagian dari tonggak awal kemerdekaan, memilih mendirikan Republik Maluku Selatan,
RMS, pada tahun 1949. Namun, seperti adik yang bilang, aku pindah rumah, Indonesia menjawabnya dengan tank dan pasukan. Kini, RMS hanya hidup sebagai kenangan dan bendera di pengasingan, terutama di Belanda. Tempat mereka diberi tempat, tapi tidak diberi tanah. Apakah Aceh, Papua, dan Maluku dapat secara sah dan historis memisahkan diri dari Indonesia dengan merujuk pada proses kemerdekaan Indonesia dari Belanda? Secara hukum internasional dan berdasarkan hasil konferensi Meja Bundar tahun 1949, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda termasuk Aceh, Papua, dan Maluku telah menjadi bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini tidak datang dari ruang kosong, melainkan disepakati dalam forum internasional, diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaannya. Namun disinilah ironi sejarah muncul dengan segar. Indonesia yang dahulu menuntut kemerdekaan dari kolonialisme atas dasar hak menentukan nasib sendiri, kini berdiri di sisi yang berseberangan saat sebagian daerahnya menyuarakan hal yang sama. Jika dahulu Indonesia berkata kepada Belanda, "Kami ingin merdeka karena kami bukan milikmu," maka hari ini beberapa wilayah berkata kepada Jakarta, "Kami juga ingin merdeka karena kami merasa bukan diperlakukan sebagai bagian dari kalian." Apa respons Indonesia? Tentu tidak akan seperti Belanda yang mengirim utusan diplomatik. Indonesia kadang justru mengirim aparat bersenjata dan menuduh mereka makar. Bahkan, suara aspirasi pun dibungkam atas nama stabilitas nasional. Sungguh menarik bahwa bangsa yang lahir dari perjuangan melawan penindasan justru kesulitan membedakan antara aspirasi dan pengkhianatan. Di tengah semangat nasionalisme yang seringkali meledak-ledak seperti kembang api malam 17-an, penting untuk diingat bahwa persatuan bukan dipaksakan, melainkan dirawat. Jika ada daerah yang merasa terjajah di dalam negeri sendiri, maka masalahnya bukan pada nasionalismenya, tapi pada cara negara merawat kebinekaan. Aceh, Papua, dan Maluku bukanlah tamu dalam rumah Indonesia, melainkan pilar-pilar yang ikut mendirikan fondasinya. Jika hari ini mereka ingin keluar, mungkin bukan karena mereka membenci Indonesia, tapi karena mereka rindu pada Indonesia yang dulu mereka perjuangkan, Indonesia yang adil, setara, dan mendengarkan. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka bisa merdeka, melainkan apakah kita sanggup menjadi negara yang layak mereka cintai? Aceh, Papua, dan Maluku bukan sekadar halaman tambahan dalam buku sejarah Indonesia. Mereka adalah paragraf penting yang seringkali dibaca terburu-buru atau sengaja dilewatkan. Maka hari ini, pertanyaannya bukan lagi tentang boleh tidaknya mereka merdeka, tetapi tentang keberanian kita untuk menjadi Indonesia yang mereka perjuangkan, adil, setara, dan mendengarkan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di Manuskrip Papua, tempat di mana suara dari timur tak lagi sunyi. Manuskrip Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 24 Agustus 2025. Seperti biasanya, beta ingin memperlihatkan kepada semua saudara tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Masihkah dapat kita berbicara tentang Indonesia? Dan bolehkah kita berbicara tentang Indonesia? Dan apakah memangnya Indonesia itu benar dan ada atau tidak? Kalau kita hendak berbicara tentang Indonesia, maka pertanyaannya ialah bahwa memangnya Indonesia itu benar ada atau tidak? Dan yang dimaksudkan dengan Indonesia itu apa sesungguhnya? Apa sesungguhnya itu Indonesia? Ini perlu dijawab oleh pemerintah Indonesia. Harus dijawab, tidak bisa tidak. Ya, itu pertanyaan yang logis, itu pertanyaan yang betul-betul bermakna buat semua orang yang menamakan dirinya dan mengakui dirinya sebagai orang Indonesia. Nah, untuk mengerti dan mengetahui bahwa seseorang itu orang Indonesia, maka pertanyaan pertama adalah apa sesungguhnya itu Indonesia? Apa sesungguhnya itu Indonesia? Seandainya Anda memberikan jawaban itu bangsa atau negara, itu luar biasa. Jawaban Anda ya, cukup luar biasa. Tetapi akan menimbulkan lagi banyak pertanyaan yang akan membongkar Indonesia itu sendiri. Jadi, kalau ditanya apa Indonesia, lalu saudara akan memberikan jawaban itu adalah bangsa dan negara kami, dan negara Indonesia, dan merdeka.
Itu jawaban yang paling gampang untuk membantah jawaban Anda itu adalah tipu dan bohong. Itu jawabannya. Jadi sekalipun Anda memberikan jawaban model apa juga, memberikan argumentasi model apa juga, jawabannya adalah tipu dan bohong atau tidak benar. Nah, sekarang kita akan memperhatikan beberapa hal yang akan menunjukkan, akan membuktikan bahwa Indonesia benar-benar suatu istilah yang gagal. Indonesia benar-benar adalah suatu istilah yang gagal total. Dan kalau Anda masih mempertahankannya, Anda masih mempertahankan kegagalan total. Bukti pertama untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu negara yang telah gagal, yang tidak ada punya jawaban, dan tidak ada dapat dibuktikan, bukti yang paling pertama adalah ini. Saudara bisa lihat ini apa? Ini namanya petisi. Ini petisi ditulis oleh Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia dan Komite Utang Kehormatan Belanda. Ada 2 macam komite. Ini ditangani oleh para ahli sejarah dan jenderal-jenderal untuk memintakan kepada pemerintah Belanda supaya mengakui Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Sudah dengar? Nah, sekali lagi kita ulangi untuk lebih jelas. Kalau ditanya bahwa dapatkah saudara memberikan penjelasan tentang apa sesungguhnya Indonesia? Dan mungkin ada yang memberi jawabannya, ya, Indonesia itu adalah bangsa atau negara atau negaraku. Dan jawaban Anda itu sama sekali tidak dapat menjamin pertanyaan itu. Jawaban Anda itu dianggap sebagai jawaban mistik, ilmu liar, pengetahuan terbatas. Karena yang bertanya itu sudah tahu bagaimana memberikan tanggapan, memberikan jawaban, memberikan reaksi terhadap jawaban kalian. Ia menjawab. Ya. Nah, untuk lebih jelas pertanyaan ini dan untuk membawa saudara supaya mudah mengerti tentang apa sesungguhnya Indonesia, maka pertama-tama beta memperlihatkan kepada Anda sekalian bahwa orang Indonesia sendiri, orang jago-jago, ahli-ahli, hebat-hebat, profesor, doktor-doktor, jenderal-jenderal ikut mempertanyakannya dengan jalan ini, petisi. Petisi ini ditujukan kepada pemerintah kerajaan Belanda supaya kalau bisa pemerintah Belanda bisa mengakui Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi Perdana Menteri Mark Rutte di kala itu pada waktu menerima petisi ini, yakni pada tanggal 29 April 2011, menolaknya. Petisi ini sampai di pemerintah Belanda di kala itu Perdana Menterinya bernama Mark Rutte. Mark Rutte menolak petisi ini dengan mengatakan bahwa Belanda sudah mengakui Indonesia merdeka dan berdaulat pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Dan hanya 1 kali saja dan untuk selamanya. Tidak boleh 2 kali, hanya 1 kali saja dan untuk selamanya. Karena kalau mengulanginya lagi berarti bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Dengar, Indonesia adalah satu negara menurut orang-orang yang ada di Jakarta itu selama 50 tahun atau 75 tahun sekarang ini, semua terlibat dalam penipuan dan pembohongan bangsa dan negara dan atau rakyat. Pemerintah Indonesia terlibat dalam pembohongan secara menyeluruh. Seluruh rakyat Indonesia ditipu dan dibohongi oleh pemerintahnya sendiri bila berbicara mengenai Indonesia. Sehingga ada yang pakai istilah-istilah begini, istilah-istilah begitu untuk menceritakan begini. Ya, seperti kalau mendengar beberapa orang yang berbicara mengenainya, antara lain Profesor Dr. Ibu Konir Hakundini dengan kawan-kawannya, Profesor Dr. Mahfud MD, ya, para jenderal, Presiden Prabowo, Profesor Dr. Hikmahanto, semua, ya, bila berbicara mengenai Indonesia mereka lupa bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional serta skandal kedaulatan atau negara double standar. 10 hari yang lalu, 7 hari yang lalu,
yakni pada tanggal 17 Agustus 2025. Pada tanggal 17 Agustus 2025, penaikan bendera yang dilakukan oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kenapa dibilang Istana Merdeka? Karena pada tanggal 27 Desember 1949 untuk pertama kalinya bendera merah putih berkibar di Istana Merdeka itu. Ya, jadi kalau berbicara mengenai Istana Merdeka berarti itu Istana Merdeka Negara Republik Indonesia Serikat, bukan RI atau NKRI. Nah, sekarang pada tanggal 17 Agustus 2005, Prabowo dengan undangan menteri-menteri dan segala macam duta-duta besar seluruh dunia dan apa saja katakan, datang menghadiri hari ulang tahun yang ke-80, 17 Agustus 2005 untuk menaikkan bendera merah putih. Apa yang jadi? Lihatlah. Merah putih terbalik menjadi putih merah. Di mata Presiden Prabowo dan semua undangan terhormat, di mata semua rakyat, di mata semua jenderal, di mata semua benda apa saja sempat melihatnya, inilah dia. Pada tanggal 17 Agustus 2025, pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka terbalik menjadi putih merah. Menjadi putih merah. Ini membuktikan bahwa Istana Merdeka itu tidak menerima merah putih dengan standar RI. Selama kalian berbicara mengenai Istana Merdeka, berarti itu adalah Republik Indonesia Serikat. Karena pada tanggal 27 Desember 1949, untuk pertama kalinya, merah putih dikibarkan di Istana Merdeka itu. Yang menunjukkan bahwa inilah negara Republik Indonesia Serikat. Dan bukan RI atau NKRI. Ya. Dan bukan RI atau NKRI. Nah, 17 Agustus 1949, 27 Agustus, bukan 17 Agustus, 27 Desember. 27 Desember 1949, untuk pertama kalinya bendera merah putih berkibar di Istana Merdeka. Untuk itu disebut Istana Merdeka. Istana Merdeka itu artinya pada tanggal 27 Desember 1949 untuk pertama kalinya bendera merah putih berkibar di sana. Ya, Istana Merdeka. Ini bendera merah putih. Ini bendera dari negara Republik Indonesia Serikat pertama kali berkibar di Istana Merdeka, dan ini negaranya. Kenapa tipu? Republik Indonesia Serikat berkibarlah bendera merah putih di Istana Merdeka pada tanggal 27 Desember 1949. Inilah dia. Sudah lihat? Ini. Ya. Jadi kalau saudara mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus dengan menggunakan 45, ini akibatnya. Bendera yang terbalik. Ini sekarang bukti. Saudara mau ngomong apa juga tidak bisa, ini bukti. Ya. Mau tipu sampai dimanapun, inilah buktinya. Untuk itu, proklamasi tidak berlaku. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus atau apa saja sedang saudara bicarakan, semuanya tidak laku. Dan tidak berlaku. Mau bilang RI, NKRI, NKRO, NKRA, NKRI, semuanya tidak laku. Ya, ini buktinya. Kalau saudara menggunakan 17 Agustus 1945 sebagai standar Indonesia Merdeka, inilah buktinya. Petisi. Ya. Petisi ini memintakan supaya kalau bisa pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia. Sedangkan pada waktu itu Soekarno bilang, kami bangsa Indonesia. Bagaimana bisa menjadikannya sebagai Republik Indonesia? Tipu-tipu atau tidak? Ini bohong atau tidak? Pemerintah Indonesia benar-benar pemerintah penipu dan pembohong yang sangat-sangat luar biasa. Selama 75 tahun, tatkala pembubarannya yang dilakukan oleh Soekarno, sampai dengan hari ini, Indonesia itu berdiri di atas landasan tipu dan kebohongan. Dan pada tanggal 17 Agustus 2025, inilah buktinya. Inilah buktinya. Bukti dari penipuan dan kebohongan yang merupakan standar berdirinya Indonesia, inilah dia. Indonesia berdiri di atas standar penipuan dan kebohongan. Inilah buktinya. Ya. Istana Merdeka itu
adalah merdekanya Republik Indonesia Serikat. Sekali lagi beta ulangi. Kepada Presiden Prabowo yang hari ini ada dalam Istana Merdeka dengan siapa saja yang ada di situ. Ingat dan perhatikan apa yang beta ngomong. Beta tidak tipu, beta ngomong kebenaran. Ya. Istana Merdeka itu adalah wilayah Republik Indonesia Serikat. Istana Merdeka itu adalah istana negara Republik Indonesia Serikat, bukan RI dan NKRI. Jadi sekalipun Anda mau bicara apapun juga, tapi Istana Merdeka itu akan menjadi saksi nyata untuk kalian semua. Bahwa Istana Merdeka itu adalah istana dari negara Republik Indonesia Serikat. Jadi dapatinya pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, di Jakarta. Ditandatangani oleh mereka semua. Setuju. 50 hari setelah penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, di Jakarta itulah. 50 hari setelah itu. Soekarno membubarkannya. Indonesia sudah dibubarkan, sudah tidak ada. Ya, karena Indonesia sudah tidak ada, maka muncul petisi. Muncul petisi untuk memintakan pengakuan pemerintah Belanda untuk kedua kalinya terhadap RI. Sementara RI tidak punya dasar hukum, dasar undang-undang, tidak ada. Ya, kapan adanya proklamasi RI? Kesombongan dan kebodohan Soekarno membawa akibat yang paling besar buat anak cucunya. Ya, setelah Perdana Menteri Belanda menolak petisi dari Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia ini dengan mengatakan bahwa kami sudah mengakuinya pada tanggal 27 Desember. Enak. Lagi bicara bersih, enak. Supaya semangat lebih bertambah. Jadi, sudah lihat? Jangan lari dulu ya. Istana Merdeka di Jakarta itu adalah istana negara Republik Indonesia Serikat, bukan RI, bukan NKRI. Presiden Prabowo dan semua anggota kabinetnya, dan semua anggota parlemen di sana Jakarta, termasuk MPR, sadarlah dan ingatlah apa yang beta katakan hari ini. 75 tahun, tapi kalian sudah bilangnya sebagai 80 tahun. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang ngomong jujur dan benar. Tipu dan bohong semuanya. Ingat, 1000 kali ingat, beta ingatan kalian semua. Pada kalian berbicara Istana Merdeka, kalian tidak boleh lupa bahwa itu adalah istana negara Republik Indonesia Serikat. Sekali lagi beta ulangi. Kepada Presiden Prabowo dan semua anggota kabinetnya dan semua anggota parlemen di sini Jakarta, termasuk para gubernur dan bupati, wali kota semuanya, dan camat-camat di mana saja kalian berada. Ingatlah bahwa pada waktu kalian berbicara mengenai Istana Merdeka, itu adalah istana negara Republik Indonesia Serikat, bukan RI, bukan NKRI. Klar. Kalau bukan RI, bukan NKRI, lalu bicara apa? Lalu bicara apa sekarang? Bicara bohong? Atau tipu? Atau kurang ajar? Pilih. Ya. Untuk itu, beta sudah katakan, ya, pemerintah Indonesia tidak ada 3 kategori, yaitu omong kosong, sontoloyo, dan iblis. Ini cara hidupnya pemerintah Indonesia. Cara hidupnya pemerintah Indonesia ini terdiri dari 3 kategori ini. Omong kosong, sontoloyo, dan iblis. Apa jadi sekarang? Kacau balau toh. Istana Merdeka akan merupakan titik atau batu kegoncangan buat Indonesia. Istana Merdeka akan merupakan titik atau batu kegoncangan buat Indonesia, karena itulah standar penipuan dan kebohongan berlaku di situ. Nama saja Istana Merdeka. Kalau Istana Merdeka, kapan merdekanya? Apa yang dimerdekakan? Jangan tipu. Selama 80 tahun kalian bilang Istana Merdeka itu negara buat RI dan NKRI. Kalian tipu atau tidak? Kalian bohong atau tidak? Kalian kurang ajar atau tidak? Ya, ini goblok atau tidak? Seperti seorang anggota DPR dia bilang bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa DPR harus dibubar, maka orang itu tolol. No. Ya, itu anggota DPR bilang. Kalau ada yang bilang bahwa DPR harus dibubarkan, maka orang itu betul-betul tolol.
Dia lupa bahwa pada tahun 1950, Soekarno sudah bubarkan semuanya. Soekarno bukan bubar DPR, MPR, pemerintah, Soekarno bubarkan negara. Semua dibubarkan oleh Soekarno. Soekarno bubarkan semua. Bukan DPR saja, bukan MPR saja. Semua dibubarkan oleh Soekarno. Negara pun dibubarkan. Apa itu DPR? Apa itu MPR kalau tidak ada negara? Soekarno bubarkan semuanya. Soekarno sudah bubarkan semuanya. 1950. Yang ada sekarang ini tipu dan bohong dan kepalsuan dan ilegal dan unkonstitusional serta skandal kelautan tumpang tindih. Kepada para ahli-ahli hukum dan jago-jago yang ngomong hebat-hebat di televisi untuk memperlihatkan undang-undang, hukum dan segala macam, perhatikan kata-kataku. Setiap apa yang kalian omong, setiap apa yang kalian bicarakan tentang Indonesia itu tipu bohong dan bodoh semuanya. Kepada semua anggota DPR dan MPR di Senayan Jakarta, ingat kalian, ya, kalian sedang berbicara mengenai konsep penipuan. Untuk itu tidaklah mengherankan kalau pada tahun 2024 sudah kita katakan bahwa Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Jadi kalian-kalian ini terlibat semua dalam kejahatan. Akibatnya apa yang jadi? Akibatnya apa yang jadi? Akibatnya apa yang jadi ini? Buktinya. Putih merah kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka. Ya. Perhatikan ini, berulang-ulang beta setuju ini. Ini ada maksud, ini ada arti besar buat kalian sebagai pemerintah Indonesia. Kalian tidak boleh lagi berbohong, tidak boleh lagi menipu. Ini bukti. Istana Merdeka berhubungan dengan Republik Indonesia Serikat. Dan tidak ada hubungannya dengan RI dan NKRI. Tidak ada. Kapan adanya RI dan NKRI? Istana Merdeka berhubungan dengan Republik Indonesia Serikat. Dan beginilah. Merah putih berkibar di Istana Merdeka adalah untuk Republik Indonesia Serikat. Bukan buat RI dan NKRI. Ini Republik Indonesia Serikat. Jadi kalau Anda sengaja menggantikannya dengan RI dan NKRI, berarti Anda adalah seorang penipu dan pembohong. Dan Anda sedang melakukan konsep negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Apa artinya kalian berbicara mengenai dirgahayu hari ulang tahun yang ke-80 Indonesia Merdeka? Indonesia mana? Ini siapa sedang tipu siapa? Pada akhirnya terbukti bahwa pemerintah menipu rakyatnya sendiri dengan mengatakan bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45. Tanggal 17 Agustus 45 Indonesia tidak merdeka. Itu proklamasi Hau-Hau. Proklamasi 17 Agustus 45 itu namanya proklamasi Hau-Hau akan terbukti pada persetujuan Renville 17 Januari 1948. Jauh sebelum itu, yakni pada tanggal 27 Desember 47, pertemuan pertama di Renville, kapal perang Amerika Serikat di Jakarta Utara. Terus UNSI, anggota-anggota PBB yang ada pada waktu itu disebut dengan UNSI, United Nations Commission for Indonesia, bertanya kepada Soekarno, dapatkah Anda membuktikan kepada kami bahwa di manakah itu Indonesia sampai Anda bisa memproklamirkan Indonesia? Soekarno-Hatta pucat, termasuk Dr. Limena. Delegasi Indonesia pada waktu itu semua pucat, tidak tahu mau jawab apa. Karena tidak bisa dijawab, terpaksa tunda itu pertemuan sampai tanggal 17 Januari 1948. Baru Hamengkubuwono mengakui bahwa Indonesia itu adalah wilayahnya Yogyakarta. Itu pengakuan Hamengkubuwono ke-9 di atas kapal Renville, kapal perang Amerika Serikat yang bernama Renville di Jakarta Utara. Pada waktu Hamengkubuwono mengakui bahwa Indonesia itu adalah wilayah Yogyakarta, maka keputusan itu disebut dengan de facto dan de jure. RI adalah wilayah Yogyakarta. Ya. De facto dan de jure berlaku atas persetujuan Renville pada tanggal 17 Januari 1998 di Jakarta Utara. Jadi Indonesia itu adalah Yogyakarta. Ya. Berdasarkan pengakuan Hamengkubuwono ke-9. Tetapi apa yang jadi? Ya. 1 tahun kemudian. Ya, 2 tahun kemudian. Ya, 2 tahun kemudian. Tanggal 15 Februari 1950, Soekarno bubarkan semuanya. Soekarno bubarkan semuanya. Dia bubarkan negara, dia bubarkan pemerintah, dia bubarkan semuanya, dia bubarkan. Semuanya dibubarkan. Tidak ada lagi, habis semuanya. Sampai dengan tanggal 21 April 1950, negara Indonesia Timur pun dia bubarkan. Dia paling kurang ajar itu Soekarno. Habis. Nah, sekarang
anak cucunya menderita untuk menghidupkan itu Indonesia. Hidupkan dengan jalan petisi. Petisi kepada pemerintah kerajaan Belanda untuk mintakan supaya kalau bisa, dengar, beta baca. Kepada yang terhormat Perdana Menteri Kerajaan Belanda, Mr. Mark Rutte, Den Haag, Belanda. Dengan hormat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pernyataan kemerdekaan tersebut sah sesuai dengan Konvensi Montevideo dan ditandatangani oleh 19 negara pada tanggal 26 Desember 1933 dan juga sesuai dengan butir 5 konsep perdamaian yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson dalam 14 butir konsep yang disampaikannya di muka Kongres Amerika Serikat pada tanggal 8 Januari 1919, 10 bulan sebelum berakhirnya Perang Dunia Pertama. Lihat, ini ceritanya orang Indonesia nih, orang-orang pintar di Indonesia pencerita nih. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut juga sejalan dengan butir 3 Piagam Atlantik yang dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada tanggal 14/8/1941. Pernyataan kemerdekaan ini bukan merupakan suatu pemberontakan terhadap siapapun atau negara manapun, karena pada waktu itu di wilayah yang pernah dikuasai oleh tentara pendudukan Jepang tidak ada pemerintahan atau kekuasaan apapun. Dengar Bapak ini kata, pernyataan kemerdekaan ini bukan merupakan suatu pemberontakan terhadap siapapun atau negara manapun, karena pada waktu itu di wilayah yang pernah dikuasai oleh tentara pendudukan Jepang tidak ada pemerintahan atau kekuasaan apapun. Wilayah mana? Jawa toh, bukan Indonesia. Cerita bodoh. Ini kalau petisi kirim buat beta robek. Di mana? Jepang masih siapa? Penjajahan Belanda di bumi Nusantara telah berakhir pada 9 Maret 1942. Penjajahan Belanda di bumi Nusantara. Sekarang Nusantara. Pada tanggal 9 Maret 42. Sudah berakhir pada 9 Maret 42. Ketika Panglima tertinggi tentara Belanda, Letnan Jenderal Hein ter Korten di Kalijati menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat kepada tentara pendudukan Jepang dan menyerahkan seluruh jajahan Belanda kepada Jepang. Kalijati, Jawa. Apakah Jawa itu Indonesia? Ini ini benar-benar namanya ayam tanpa kepala. Mereka kira bahwa orang Belanda bodoh untuk membaca surat ini. Ini surat begini tidak berlaku. Ya, yang penting sudah tahu petisinya. Akhirnya Belanda tolak. Belanda bilang, katong sudah akui Indonesia merdeka pada tanggal 27 Desember 49 dan hanya sekali saja dan untuk selamanya. Berarti Republik Indonesia Serikat itu tetap ada. Hanya sekali saja dan untuk selamanya. Ini dia Republik Indonesia Serikat. Lalu bagaimana dengan ini negeri? Tidak pernah diakui. RI dan NKRI tidak pernah diakui oleh siapapun, tidak pernah diakui. Untuk itu, kalau berbicara mengenai Indonesia sebagai anggota PBB sekarang ini, itu adalah permainan politik penipuan Jawa dan Jakarta. Akibat dari penolakan itu, akibat dari penolakan Perdana Menteri Belanda itu, ini mereka membuat petisi lagi kepada Presiden SBY untuk menunjukkan bahwa mereka sudah membuat petisi kepada pemerintah Belanda tapi tolak. Untuk itu, pemerintah SBY harus berani membuat putus berhubungan dengan pemerintah Belanda. Ini. Pemerintah SBY harus buat putus hubungan dengan pemerintah Belanda. Sama dengan Soekarno pada tahun 1994. Soekarno mengirim surat memintakan supaya untuk terlepas dari segala perhubungan dengan RIS. 4 tahun kemudian, Ratu Yuliana membalas suratnya, silakan keluar. Tapi ingatlah bahwa apa yang ditetapkan oleh undang-undang dan aturan konstitusi RIS tidak bisa diganggu-gugat. Itu sah dan tetap berlaku. Jadi kalau Republik Maluku Selatan bertindak berdasarkan hukum itu sah. Republik Maluku Selatan berdiri dan bertindak di atas dasar hukum itu. Berarti sah dan legal, otomatis. Karena segala yang di luarnya itu tidak sah
dan ilegal. Ya, jadi RI dan NKRI itu tidak sah dan ilegal. Untuk itu proklamasi 17 Agustus itu tidak sah dan ilegal. Sayang sekali pemerintah Indonesia ini. Tunjuk pintar tapi bodohnya luar biasa. Ya, mereka sendiri memasukkan diri dalam konsep tidak sah dan ilegal. Jadi bukan beta yang bilang. Hei pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia sadar ini. Kepada semua anggota DPR dan MPRI di Senayan Jakarta sadar ini. Beta saya bilang kamu orang itu palsu dan ilegal. Kamu orang sendiri mau diri dalam kepalsuan dan ilegal. Serta terlibat dalam skandal-skandal kedaulatan, undang-undang, hukum semuanya. Beta saya bilang, kalian sendiri mau dirimu. Untuk itu melalui kesempatan ini, beta mau ingin memberitahukan buat pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia seluruhnya bahwa yang menjadikan Indonesia itu palsu dan ilegal adalah pemerintahnya sendiri. Pemerintah Indonesia menceploskan Indonesia dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, dan unconstitutional serta skandal atau negara double standar. Untuk itu, mau atau tidak mau, Papua harus merdeka. Republik Maluku Selatan harus merdeka, Aceh harus merdeka, dan semua lain-lain harus merdeka. Kalimantan harus merdeka, Sumatera harus merdeka, Sulawesi harus merdeka, Bali harus merdeka, NTT harus merdeka, mesti merdeka, karena kalian bukan merdeka. Tidak ada satu bangsa di Indonesia itu merdeka, tidak ada satu bangsa di Indonesia itu merdeka, tidak ada. Semua ditipu dengan kemerdekaan, tapi tidak pernah merdeka. Coba sekarang berhadapan di pengadilan internasional bagaimana jadinya? Beta goreng semua keseng, sono pakai minyak. Ya. Untuk itu jangan bicara Indonesia, mau bicara model apapun tidak bisa. Kepada semua anak-anak Maluku yang bergelar profesor, doktor, dan apa saja pada dirimu. Ingat, Indonesia alias RI dan NKRI itu benar-benar negara palsu, ilegal, dan konstitusional serta skandal kelautan. Ya. Kalian tidak usah perlu berbicara pada 17 Agustus, itu sudah perlove, itu sudah perbe, itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada. Itu ngaur semuanya tuh. Beta sudah jelaskan. Ya. Istana Merdeka itu adalah bukti nyata dari negara Republik Indonesia Serikat, bukan RI dan NKRI. Untuk itu kalau berbicara mengenai Istana Merdeka, di luar dari bingkai negara Federasi Republik Indonesia atau Republik Indonesia Serikat, jadilah kepalsuan, jadilah ilegal, jadilah unconstitutional, jadilah unconstitutional serta skandal kelautan atau negara double standar. Jadi saudara mau bicara apapun sekarang kepada saudara-saudara di Papua, saudara-saudara di Aceh, semua anak Maluku sadar. Kita sekarang sedang berbicara mengenai satu negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Jangan lupa ini. Untuk itu tidak usah bicara kata zaman dulu kalian percaya perang begini, tidak usah. Sekarang kalian harus semua sama-sama berkata seperti apa yang beta bilang. Katong ini sedang berada pada satu negara yang tidak merdeka. Kata ini harus dibilang oleh orang Papua, orang Aceh, dan semua. Baik Kalimantan, Timur, Barat, Sulawesi, semua harus bilang ini kata. Semua orang yang ada di Indonesia ini belum merdeka, dipaksa, ditipu, dan dibohongi dengan merdeka, tapi belum merdeka. Karena Istana Merdeka itu adalah bukti nyata bahwa itu adalah wilayah Republik Indonesia Serikat, bukan RI dan NKRI. Lalu di mana Republik Indonesia Serikat sekarang? Mana? Dibubarkan kan? Kalau sudah dibubarkan berarti hilang semuanya. Dan sekarang semua wilayah berhak menuntut kemerdekaannya. Kalimantan berhak menuntut kemerdekaannya. Papua berhak menuntut kemerdekaannya. Republik Maluku Selatan sudah punya hak, ya. Dan semua Sulawesi, Bali, Timur, Sumatera, Kalimantan, semua berhak untuk tuntut kemerdekaan. Karena sedang berada pada satu negara yang tidak merdeka. Indonesia adalah negara yang tidak merdeka. Kepalsuan kemerdekaannya berlaku atas mereka. Mereka tidak pernah merdeka, tapi bila merdeka, berarti itu palsu, tipu, dan bohong. Dan harus dituntut di pengadilan internasional untuk dipertanggungjawabkan. Dari beta, Bung Adi Surenusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS. Manuskrip Papua.